button-button tadi, kalau diklik dia akan menuju google.com, ya kan? Nah, nanti kita bisa modify lah ini, mau di linkkan kemana tombol-tombol yang banyak itu. Silakan. Intinya website sederhana kita sudah bisa diakses secara umum ini. Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung. Video tutorial saya hari ini adalah bagaimana cara membuat website pribadi. Kita tidak perlu memahami coding, tidak harus membeli domain dan hosting, cukup bermodal Gmail saja. Dan saya pikir ini sangat sesuai untuk guru ataupun penjual online. Simak video berikut. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Google Drive. Dan ini adalah beberapa file yang sudah saya siapkan untuk nanti kita sisipkan atau kita masukkan ke dalam Google Site yang akan kita buat nanti. Langsung saja kita bisa masuk ke menu New, kemudian di bagian More ini pilih yang Google Site, atau cukup klik kanan kemudian pilih Google Sites. Saya klik saja, kemudian Create and Share. Tampilan awalnya seperti ini, tapi kita akan coba mengedit satu persatu. Yang pertama kita bisa kasih nama website kita, kemudian di sini akan otomatis mengikuti. Selanjutnya ini adalah halaman home ya. Jadi halaman pertama saat website kita diakses seseorang, maka akan masuk ke halaman ini. Jadi untuk mempermudah saya kasih nama di sini homepage. Oke. Kalau dilihat di sini di menu header adalah gambarnya default seperti itu. Jadi kalau kita mau mengganti background, silahkan pilih di change image ini. Kemudian kita bisa dikasih dua pilihan. Yang pertama upload. Kalau kita mau upload dengan gambar kita sendiri sebagai background header. Tapi kalau kita mau langsung memilih dari Google-nya, pilih saja select image. Kita akan disuguhkan dengan beberapa opsi. Di sini sudah cukup banyak ya. Kalau mau cari sendiri langsung di search juga bisa, atau dari album atau dari Google Drive yang kita miliki gambarnya. Kita ambil salah satu contohnya ini ya, saya ambil ini kemudian pilih select. Oke, setelah selesai di setting, tampilannya seperti ini. Kalau sekiranya kita mau merubah tampilannya, ada di bagian header type ini. Kalau kita mau reset, kita akan kembalikan ke awal, kita klik menu reset ini. Jadi kita akan coba lihat di header type itu ada apa saja. Ada 4 pilihan di sini. Kalau kita pilih cover, maka dia akan tampil sepenuhnya seperti ini, sangat besar gambarnya. Kalau kita pilih large banner, dia akan seperti yang pertama tadi. Kalau kita pilih banner saja, dia akan sedikit kecil. Atau kita bisa juga menampilkan teksnya saja tanpa background, yaitu pilih title only. Seperti itu. Oke, kita akan coba banner saja. Masih ada teksnya tetapi backgroundnya masih kelihatan. Oke, kemudian ini adalah halaman pertama. Kita lihat kita sekarang berada di menu insert. Menu insert ini pun sub menunya sangat banyak sekali, dan nanti kita bisa coba satu persatu. Yang pertama, di menu insert bagian atas itu ada text box, image, embed, dan drive. Ini mempunyai fungsi masing-masing. Selain dari akses menu yang kita klik di atas ini, kita juga bisa melakukan double click. Ya, kalau kita double klik, menu yang sama akan keluar seperti menu yang ada di atas itu. Jadi contohnya saya ambil text box. Nah, text box ini langsung muncul di halaman kita. Dalam hal ini sebagai contoh saya tulis selamat datang. Oke. Selamat datang ini adalah tampilan pertamanya. Kita juga mempunyai menu-menu untuk mengedit teks kita ini. Jadi kalau mau mengedit, kita select dulu, seleksi semua teksnya, kemudian kita bisa tentukan di sini. Kalau ini kan normal. Kalau mau title, dia akan lebih besar. Kemudian ada heading,
ada juga subheading, atau kita mau tampilkan dia berukuran kecil dengan memilih small. Kita coba heading saja. Selanjutnya di sini ada bold atau menebalkan huruf, ada italic untuk memiringkan huruf, dan di sampingnya ada juga menu untuk alignment. Ini kiri, tengah, kiri ya, tengah, kemudian kanan, kemudian justify. Kita pilih kiri saja. Di bagian sebelahnya ada menu insert link. Jadi seandainya nanti teks ini mau dikasih link, kalau diklik akan menuju ke halaman website atau halaman tertentu, kita seleksi dulu, kemudian kita pilih link. Nah, di bagian sini ada tulisan link. Contohnya saya tulis www.google.com. Jadi nanti kalau tulisan itu saya klik, dia akan menuju ke halaman google.com. Dan kalau kita mau reset, kita klik tanda T silang itu. Atau kalau kita menghapus dari teksnya itu, kita bisa pilih remove atau di bagian sini. Selanjutnya kita masih ada satu menu lagi di sebelah kirinya, yaitu di bagian selection background. Kalau kita klik, ini adalah regular. Kalau kita emphasize 1, dia akan warnanya abu-abu ya. Kemudian kalau emphasize 2 akan warnanya biru. Sebenarnya warna ini adalah mengikuti tema, nanti kita akan bahas. Kemudian kita juga bisa menggunakan gambar kita sendiri dengan cara upload atau memilih dari dokumen Google ini. Dan selanjutnya kalau kita mau menduplicate, kita cukup klik duplicate section. Saya kasih contoh. Nah, seperti itu. Jadi ada 2. Kemudian yang ini kita pilih regular contohnya. Nah, ada warnanya ada 2. Dan kalau kita mau hapus, kita pilih delete saja. Oke, saya tinggalkan 1 sebagai contoh. Oke. Jadi ini ada selection. Kalau kita mau mengecilkan, ini kan teksnya panjang sampai ke samping, kita juga bisa menggeser untuk memberikan teks yang lebih kecil sesuai dengan ukuran itu. Dan jadi kalau kita duplicate, ini lagi kita bisa mengaturnya di tempat lain. Kemudian di samping sini ada drag and drop. Kalau kita mempunyai beberapa teks, kita bisa menarik ke samping kanan, ke atas atau ke bawah. Saya duplicate lagi ya, tadi saya hapus. Kemudian emphasize. Nah, ini kita bisa ubah posisinya seperti itu. Kita tinggal tarik-tarik saja. Oke. Jadi ini adalah halaman yang pertama. Lalu bagaimana kalau kita mau melihat hasilnya? Jadi di Google Site ini itu akan langsung mempunyai 3 tampilan, yaitu di handphone, di tablet, dan di komputer. Caranya adalah lihat di bagian atas ini ada menu preview. Kalau kita klik preview, oke, ini adalah tampilan di laptop. Perhatikan yang aktif adalah icon large screen. Kemudian di sini ada icon tablet, maka dia akan kira-kira seperti ini kalau kita lihat di tablet. Dan selanjutnya kalau di handphone, dia akan tampilannya seperti ini. Jadi kalau di handphone menunya akan semuanya rata-rata ke bawah ya. Kalau di tablet mungkin nanti masih bisa bersampingan. Oke, kalau kita sudah melihat contohnya ini, kita bisa close untuk kembali mengedit. Di bagian judul, kemudian di bagian judul ini kita juga bisa memasukkan logo. Kalau kita punya logo ya. Jadi kalau kita klik logo, nanti kita bisa upload. Kemudian kita juga punya favicon. Favicon itu biasanya berada di sebelah kiri dari website kita. Logonya sangat kecil dan memang agak sedikit susah dilihat ya. Tetapi kalau untuk yang logo ini akan berada di halaman depan dari website kita. Saya tidak upload karena saya tidak menyiapkan logonya. Nanti silahkan dicoba sendiri. Oke, halaman pertama kita sudah selesai. Kita akan coba memasukkan page baru, yaitu di bagian ini menu page ya. Di menu berikutnya ada menu page. Menu page ini adalah setiap halaman dari website itu. Kalau yang pertama adalah homepage, kalau sekali membuka alamat maka akan tampil halaman ini. Tetapi kalau kita menambah page,
Contohnya di sini, kalau kita klik ada icon di bawah itu ya, add. Oke, pilih di sini, pilih new page. Oke, klik new page. Kemudian kasih nama apa saja ya. Page 1. Tadi kan home page, sekarang saya kasih page 1. Nah, kemudian saya klik done. Perhatikan di atas ini sudah keluar 2 halaman. Jadi ini halaman page 1. Kalau saya klik home, akan kembali ke halaman home, begitu ya. Selanjutnya kalau kita mau menambah subpage itu seperti ini. Kalau ini kan page, jadi menu utama. Kalau kita kasih nama add subpage, oke, subpage 1. Kalau saya klik done, maka nanti di bagian page 1 itu akan ada yang ke bawah seperti ini. Kalau saya tambah lagi add subpage, contohnya seperti itu, subpage 2, saya done. Jadi di sini akan ada 2. Ini bisa digeser ya. Nah, seperti ini. Kalau ini ternyata ini kan page 1, kemudian ini di bawahnya page 1, kemudian ini ternyata ikut dari subpage 1. Kita bisa geser supaya dia sama. Nah, nanti dia akan ikut ke page 1. Nah, ini page 1, subpage 1, subpage 2. Begitu ya. Jadi kita bisa menggesernya saja. Kalau kita klik, ini kan page 1. Kalau kita klik page 1, maka di halaman ke page 1. Kalau kita pilih subpage 1, dia akan membuat halaman baru lagi. Subpage 1. Kalau kita pilih subpage 2, dia akan membuat halaman subpage 2. Kalau seandainya kita mau menambah menu-menu lain, nanti akan berjejer di samping sini. Nah, tinggal berapa? Contohnya saya tambah 1 lagi ya, page 2. Sorry, saya tambah di sini page 2. Maka di sini ada page 1 yang mempunyai subpage. Kalau ini page 2 tidak mempunyai subpage-nya. Artinya sebenarnya halaman ini baru tampil 1 ya, tetapi sebenarnya sudah ada home 1 halaman, page 1 1 halaman, page 2 1 halaman. Jadi sudah ada 5 halaman. Ini page 2 dan ini subpage 2. Jadi begitu. Oke, kita akan edit satu persatu. Yang pertama adalah page 1, kita edit dulu. Di page 1 kita masuk ke insert kembali. Seperti tadi, kalau kita mau masukkan text box, kita tinggal pilih aja text box. Dia akan masuk di sini. Oke, untuk mengeditnya silakan samakan dengan yang tadi. Selanjutnya, kalau kita mau memasukkan image, ini ada image ya. Kalau kita klik, kita tarik saja juga bisa. Kita upload atau pilih select image. Itu nanti akan langsung membaca di Google Drive kita. Contoh saya ambil satu ini. Nah, sekarang sudah ada teks, sudah ada gambar. Ini gambar akan ada menu sendiri, yaitu ada menu crop, kemudian ada menu uncrop. Kita juga bisa memberi link, kita bisa menghapus, dan selanjutnya kita bisa memberi caption. Contoh di sini kalau saya mau crop, saya klik dulu, pilih crop. Kemudian ini ada slider, kita tarik. Nah, di bagian yang putih inilah yang akan mengcrop gambar tersebut. Contohnya saya akan fokus di 2 orang ini. Nah, maka yang lainnya nanti akan tidak tampil. Dan kalau kita mau uncrop, silakan diklik uncrop, dia akan kembali. Kalau kita mau memberi link, jika gambar ini mau diberikan link supaya kalau diklik menuju ke halaman tertentu, aktifkan gambarnya, kemudian pilih menu link. Nah, apakah langsung mau dimasukkan ke page ini atau kita tulis sendiri seperti tadi google.com, atau kita mau menghapusnya, kalau mau memberi caption kita tinggal tulis aja caption. Dan kita tentukan posisi captionnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah masukkan gambar, kita akan lihat coba tampilan di halaman font. Nah, ini tampilan font. Menu-menu yang tadi di mana tidak kelihatan kan? Yaitu ada di sini,
di bagian pojok kiri ada garis 3 itu atau menu hamburger ya. Klik saja, maka tadi akan kelihatan page 1 mempunyai 2 subpage dan page 2 tidak mempunyai subpage. Kalau lihat di tab, akan seperti ini. Dia karena masih muat, maka posisi menunya itu ada di sebelah kanan atas. Saya tutup dulu untuk kembali ke editing. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa memasukkan embed. Embed itu apa? Jadi kita bisa memasukkan link dari website dan sebagainya. Drive kalau kita masukkan beberapa file. Kita akan coba sekarang memasukkan layout gambar. Biasanya kalau kita contohnya mau menggunakan ini sebagai media arsip kelas tertentu atau penjualan, katalog penjualan dan sebagainya, itu kan ada menu-menu gambar yang sangat banyak untuk melihat ini gambar apa, kemudian berapa harganya dan sebagainya, sehingga bisa menjadi referensi untuk penjualnya. Atau untuk sekolah mungkin bisa dijadikan sebagai materi-materi dengan cover materinya biar lebih menarik untuk siswa. Akan ada beberapa template di situ. Contohnya saya akan mengambil 3. Saya tarik saja. Maka akan ada 3 kolom gambar. Dan setiap kolom ini kita bisa memasukkan satu persatu. Contohnya saya pilih select image saja karena saya sudah sediakan di Google Drive saya. Oke, saya masukkan itu. Dan seperti tadi kita juga bisa crop ya. Oke, yang kedua saya masukkan select image juga. Gambarnya sama-sama nggak apa-apa lah, untuk contoh saja. Select image. Oke, jadi 3 gambar ini sudah saya masukkan di halaman page 1. Kalau saya mau memberi contoh teksnya, di sini saya bisa memasukkan teks. Oke. Sama ya, di sini saya masukkan teks. Jadi kita sudah memasukkan gambar dari menu image. Kita juga bisa memasukkan gambar dari layout. Nah, kalau kita mau edit, silakan saja klik atau letakkan mouse-nya di bagian gambar yang mau diedit. Nanti akan menunya keluar tuh. Seperti itu. Kalau teks juga sama, klik dulu atau select. Oke. Nanti akan ada bold dan sebagainya. Baik. Ini di halaman pertama. Kita akan coba pada halaman kedua. Di halaman kedua, pertama mungkin nanti kita kasih judul dulu ya. Dan tentu gambarnya ini setiap halaman kita bisa ubah. Kalau di home kita pakai ini, kalau di page 1 kita bisa pilih gambar lain sehingga nanti ada perbedaan gitu ya. Saya pilih ini mungkin. Kan? Jadi page 1 gambarnya buku, page 2 gambarnya ini. Ini tunggu proses sampai selesai. Oke. Jadi nanti setiap page itu mempunyai background yang berbeda-beda. Sekarang home seperti ini, page 1 seperti ini, page 2 seperti ini. Nah, di page 2 pertama kita kasih teks dulu ya. Oke. Page 2. Kemudian kita akan coba beberapa opsi seperti ini. Saya akan memberikan 2 teks, yaitu ini saya copy, yang ini saya kasih emphasize 1. Nah, seperti itu. Yang ini juga saya kasih emphasize 1. Jadi ada perbedaan antara teks 1 dengan teks 2. Ini kan menu teks biasa. Sebenarnya di bawah itu ada banyak lagi menu. Contohnya ini, collapsible text. Ini adalah digunakan apabila kita mau memasukkan beberapa teks tetapi di dalam satu menu tertentu. Jadi kalau saya ambil ini contohnya. Nah, seperti ini. Contoh saya tulis submenu. Di sini adalah menu 1, menu 2, menu 3 dan menu 4. Tapi kalau kita biarkan hanya kelihatan submenu saja. Jadi kalau kita klik, dia akan kelihatan ada menu-menu lain. Dan selanjutnya kita juga punya button. Button ini digunakan untuk membuat tombol. Jadi kalau ini kan teksnya memanjang seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau perpendek juga boleh ya. Jadi seperti ini kita tarik. Oke. Atau yang bagian ini aja. Ya, ini kita tarik. Kemudian ini kita tarik. Nah, kemudian kita posisikan aja ini di atas.
supaya dia tidak terlalu makan tempat. Jadi akan berdampingan seperti ini daripada bergeser ke bawah kan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ada button. Kalau kita klik button, kita akan langsung dikasih kolom untuk menulis nama tombol. Jadi saya tulis button 1 gitu ya. Kemudian nanti kita kasih linknya. Jadi kalau tombol itu kita klik, maka dia akan menuju ke google.com. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita preview, oke, ini kan ada buttonnya. Kalau kita klik, dia akan langsung masuk ke google.com. Seperti itu. Kalau kita mau membuat beberapa button, kita tinggal duplicate aja. Nah, dia akan duplicate. Kita letakkan aja kalau mau berdampingan. Kalau mau duplicate lagi, kita bisa letakkan di sini, ya kan? Sehingga nanti akan ada beberapa button. Nah, seperti itu. Banyak tuh. Selanjutnya kalau mau kasih di bawahnya ada divider. Jadi seperti ini divider itu. Ini kan button. Sebenarnya dia mempunyai satu kolom sendiri. Dan ini submenu mempunyai kolom sendiri. Jadi kalau kita mau kasih divider, nah, seperti itu. Di tengahnya ini akan ada jarak baris antara menu 1 dengan menu berikutnya. Dan selanjutnya ada placeholder. Kalau kita placeholder itu bebas, cuman dikasih ruang kolom seperti ini. Kemudian kita bisa menambah apa, mau menggunakan gambar, mau buat kalender, mau masukkan link YouTube atau map dan sebagainya, kita bisa. Di bawahnya masih ada satu menu, yaitu YouTube ya. Kalau kita klik, dia akan langsung menuju ke halaman YouTube ini untuk kita masukkan linknya, atau kita bisa cari langsung judulnya apa. Tapi ini saya contoh paste di sini salah satu video saya. Kemudian di search, ini kan ada, langsung insert. Nah, di sini langsung nih halaman YouTube-nya. Kita bisa adjust ukurannya. Oke. Seperti itu. Kalau mau nambah lagi berarti kita pilih YouTube lagi. Kemudian kita search, kita masukkan. Jadi akan ada 2. Dan kalau ada 2 seperti ini, kita bisa susun berdampingan. Jadi tidak terlalu makan tempat kalau di halaman ini. Walaupun nanti pada tampilan di handphone itu akan tetap sama. Berjejer ke bawah. Oke, ini halaman 2. Mari kita coba edit di halaman subpage. Nah, ini kan masih kosong. Kalau kita mau kasih judul lagi, kita bisa kasih text box. Kita kasih judul apa di situ. Kita insert map. Dan ini ukuran mapnya. Kita bisa sesuaikan kalau mau besar atau mau kecil. Atau mau tentukan di lokasi tertentu. Ini kan saya cuman klik saja. Sudah ya. Jadi sekarang yang berikutnya saya akan coba masuk ke subpage. Subpage 2, saya akan coba masukkan beberapa dokumen yang saya sudah siapkan di Google Drive saya. Yang pertama adalah Docs. Kalau di Google Doc ada 2 cara. Cara memasukkan yaitu seperti tadi. Contohnya ini ada dokumen ya. Kita klik kanan kemudian get link. Udah, kemudian saya pilih public, kemudian copy. Cara pertama untuk memasukkan dokumen, contoh bisa menggunakan teks atau button. Contoh kalau masukkan button seperti ini. Oke. Kemudian tadi kan sudah saya copy, saya letakkan di sini. Maka kalau saya klik ini, nanti akan membuka Google Doc saya yang tadi ya. Kemudian saya perlu sampaikan juga, setiap dokumen yang akan kita share di Google Site ini harus kita aktifkan share-nya. Jadi supaya dia tidak private. Kalau dia private, maka nanti akan tidak tampil ketika kita berbagi halaman website kita. Contoh untuk membuat dia go public adalah klik kanan, kemudian pilih get link. Oke. Dan selanjutnya di sini pilih anyone.
Kalau nanti di Google yang biasa pilih public ya, kemudian ini linknya di copy nanti seperti itu. Ini pastikan jangan editor ya, viewer saja. Jadi yang melihat tidak akan bisa mengedit. Ini yang pertama ya, cara memasukkan tombol atau tampilan ke halaman yang tadi saya buat. Namun kita juga bisa memasukkan secara langsung. Contoh ini doc, saya klik doc, kemudian saya akan pilih ini saja. Maka halaman dokumen saya itu langsung bisa dilihat tanpa harus menekan tombol. Tapi walaupun tampilannya dia kecil seperti ini, kalau nanti kita lihat di menu ini, dia akan membentuk scroll ya, seperti ini. Atau bisa juga ditampilkan full screen dengan memilih icon ini. Sekarang kita juga bisa memasukkan Google Slide. Ini ada Google Slide, kita pilih Google Slide. Kita langsung diarahkan ke dokumen kita. Contoh saya pilih ini. Google Slide pun sama. Dia kan kecil kan? Kalau kita mau besarkan juga boleh. Kita posisikan di tengah contohnya. Ini kalaupun dia tidak muat di sini, kalau kita lihat di handphone, tampilan handphone, nah seperti ini. Jadi nanti akan ada tombol slide-nya tuh di sini. Next, next, sesuai ya untuk memberikan materi pembelajaran. Next, next, dan seterusnya. Oke. Kemudian setelah itu kita juga bisa memasukkan yang namanya form. Saya sudah membuat satu contoh form tadi ya. Ini kita akan masukkan form. Jadi formnya itu nanti biasanya kan kita sering memberikan form itu berbentuk link yang sangat panjang. Kalau kita bisa pengelola setiap formulir yang kita bagikan ke orang-orang tertentu, maka kita tidak perlu mengingat-ingat link yang kita berikan kepada seseorang itu. Jadi cukup kita organize semua link itu dalam website ini. Saya akan masukkan form ini contohnya assessment. Oke, sudah ada di sini kan? Kita bisa besarkan kalau mau. Kemudian kita bisa posisikan di tengah. Nah, sama seperti tadi. Kalau di tampilan ini kan dia tidak nampak semuanya. Kalau seandainya nanti bisa dilihat di handphone mungkin, itu pun dia akan langsung tampil dan bisa di scroll. Seperti itu. Yang ini slide juga sama. Dibuka dulu, kemudian kita bisa next. Kemudian ini yang Google Doc tadi dibuka dulu, dan ini bisa di scroll. Yang saya belum masukkan adalah Google Sheet. Oke, jadi ini ada Google Sheet. Saya pilih dokumen yang sudah saya siapkan juga, contohnya ini. Oke, saya tutup. Nah, ini tampilan Google Sheet. Nanti akan ada scrollnya ya di situ. Ini scroll ke kiri. Ini ada tiga sheet. Ini dashboard, instruction, dan data. Nanti kalau kita tampilkan lagi seperti di sini, maka ini pun bisa digeser ya. Oke, ini geser ke kiri dan ke kanan seperti ini. Oke, jadi semua menu ini kita sudah coba. Kemudian ada satu menu di atas yang belum kita coba, yaitu theme. Tema ini akan menentukan. Jadi yang kalau kita membuat di pertama kali itu, dia akan langsung memilih yang simple. Tetapi di sini ada opsi lain. Kita boleh pilih yang bawah ini ya. Ada bedanya kok. Nah, seperti itu. Silahkan. Tapi tidak banyak ya pilihannya. Ada sekitar 6 begitu. Tapi ada perubahan lah. Ada perubahan. Silahkan. Jadi intinya website ini sebenarnya sangat sederhana. Kita tinggal drag and drop, tidak perlu memahami coding untuk membuat website, dan langsung kita bisa menggabungkan semua dokumen yang ada pada Google Drive kita. Kalau tidak punya dokumen di Google Drive, kita juga bisa menguploadnya dan langsung akan tampil. Sebenarnya fungsinya sama dengan website-website yang biasa kita lihat. Cuman memang terbatas, namun fungsinya sama. Kita bisa memasukkan gambar, teks, kemudian formulir, dokumen, link, dan sebagainya.
Sangat banyak manfaatnya kalau kita memahami ini. Setelah semua dokumen ini selesai kita buat, yang harus kita lakukan adalah membagikan alamat website ini supaya orang lain kalau mau melihat website kita, dia langsung bisa mengakses semua dokumen yang kita tampilkan di website ini. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah klik publish. Setelah semua dicek ya, tampilannya di handphone, tampilan di tablet, tampilan di komputer, semuanya udah oke ya, linknya sudah bekerja semua, kemudian page-nya juga sudah ada isinya semua, berarti ini siap tayang websitenya ya, siap tayang. Yang harus dilakukan apa adalah kita publish. Nah, ini publish nih, publish, kemudian kita akan dikasih alamat yang cukup panjang, yaitu ini. Orang mungkin akan susah mengingat lah ya. Nah, di belakangnya itu ada tulisan website yang kita buat tadi, dan ini bisa diganti sesuai dengan keinginan kita atau nama yang akan kita gunakan. Contoh ini saya akan publish, tapi sebelum itu saya pastikan ini tidak berada di hanya di ini saja, hanya di sekolah atau company saya. Jadi saya buat public saja. Oke, jadi publish saya jadikan dia public sehingga nanti semua orang bisa mengaksesnya. Kalau editnya cuman saya aja yang bisa edit. Saya done ya. Kemudian saya klik publish. Sekarang sudah dipublish, berarti website ini sudah bisa diakses siapapun selama mempunyai alamatnya. Permasalahannya adalah alamatnya itu sangat panjang, jadi kita sangat susah untuk melihat. Oke, kita akan lihat di menu ini ya, view publish site. Oke, ini adalah yang sudah di publish site. Jadi sebenarnya alamatnya di sini nih. Copy. Untuk memastikan bahwasannya web kita ini sudah benar-benar bisa diakses siapa saja tanpa harus login, masuk ke halaman incognito ya. Nih, incognito. Karena di sini kan tidak ada login siapa-siapa. Jadi kalau dibuka ini sudah berhasil, artinya website ini memang sudah bisa diakses oleh siapapun. Contoh, kita sekarang berada di menu home. Kalau saya masuk page 1, nah ada isinya kan, ini yang kita buat tadi. Kemudian kita masuk ke sub page 1. Nah, ini juga ada isinya. Masuk sub page 2. Nah, udah tampil kan? Ini dokumen, ini YouTube, ini form, ini Google Sheet. Sudah tampil semuanya. Kemudian page 2 kita lihat yang terakhir. Ini button-button tadi. Kalau diklik dia akan menuju google.com. Iya kan? Nah, nanti kita bisa modify lah ini. Mau di linkkan kemana tombol-tombol yang banyak itu. Silakan. Intinya website sederhana kita sudah bisa diakses secara umum ini. Jadi kita punya website sendiri. Dan semua itu dijadikan satu tempat, satu link saja. Oke, sekarang ketika semuanya sudah selesai dan sudah bisa diakses, yang menjadi masalah adalah website itu sangat panjang dan susah diingat. Nah, yang harus kita lakukan, kita harus menggunakan shorten URL. Salah satu contoh shorten URL yang saya buat di sini adalah mungkin yang mudah saja ya. Saya masuk ke gg.gg. Oke, jadi gg.gg, kemudian kita masukkan alamat website kita yang panjang tadi itu. Panjang kan, sangat susah kemudian pilih customize. Selanjutnya kita kasih nama di sini, tester. Kalau belum ada orang punya, kita shorten maka dia diterima. Sudah ada yang punya ya. Oke, shorten. Nah, sudah. Sekarang ini adalah website yang alamat website yang baru kita, daripada yang panjang tadi. Nah, ini kan susah diingat nih. Kalau kita bagi ke orang, punya website enggak? Punya. Apa alamatnya? Kalau mengingat semuanya ini cukup lah. Jadi langsung aja kita tampilkan ini, bisa di paste di Facebook, ya kan? Kemudian kalau kita klik langsung aja menuju ke halaman kita. Mari kita coba apakah ini berhasil. Saya copy.
Kemudian saya masuk ke halaman yang tadi. Ini saya tutup dulu untuk memastikan bahwasanya link itu betul. Saya enter. Betul. Jadi halamannya langsung ke homepage ini. Dan kita bisa klik semuanya. Oke, itu adalah cara membuat website tanpa menggunakan coding. Dan mudahnya lagi, cukup menggunakan Gmail kita. Oke, demikian video yang bisa saya berikan tutorial pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran bagi yang pemula ya. Kemudian selanjutnya kalau mau didalami lagi bisa menjadikan manfaat yang lebih dari sekedar apa yang saya tampilkan ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.